Halo semua, kenalin nama saya Gatot Noktariansyah dengan NIM 22963391 dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini saya akan menceritakan sedikit manfaat apa yang sudah saya rasakan di kehidupan saya sendiri setelah mengikuti pelatihan super unggul atau PSU yang diadakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi yang belum mengetahui apa sih PSU itu, PSU merupakan singkatan dari pelatihan super unggul yang ditujukan untuk mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta guna menciptakan mahasiswa yang kreatif, komunikatif, dan tentunya percaya diri. PSU yang saya jalani itu dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 10 September 2022 lalu. 4 hari tersebut itu memiliki 10 materi. Yang pertama ada membangun suasana, lalu ada thematic perception test, yang ketiga ada inventarisasi reaksi sosial, yang keempat ada komunikasi efektif, yang kelima ada sikap mental positif, yang keenam ada membangun identitas diri, yang ketujuh ada keswadayaan, yang kedelapan ada diskusi kegemilangan, yang kesembilan ada Johari Window, dan yang kesepuluh ada goal setting. Dari 10 materi PSU yang sudah dibawakan kemarin, mungkin tidak semua terlihat manfaat yang saya rasakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya terdapat 5 poin utama yang membangun saya pribadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan bercerita manfaat apa saja sih yang saya rasakan setelah mengikuti PSU kemarin. Poin pertama yang saya rasakan manfaatnya adalah pada komunikasi efektif. Komunikasi efektif seperti yang kita ketahui adalah komunikasi yang bisa terjadi apabila kita sebagai komunikator bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan tanpa adanya salah persepsi. Manfaat yang bisa saya rasakan di kehidupan saya sehari-hari itu contoh kecilnya ada di dalam kelas. Di dalam kelas saya menjadi pribadi yang lebih aktif, lebih komunikatif, dan pada saat presentasi saya bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Tentunya hal tersebut itu belum pernah saya rasakan karena dulu saya adalah orang yang tidak aktif, tidak komunikatif, dan tentunya pasif. Poin yang kedua ada pada sikap mental positif. Secara garis besar, sikap mental positif ini lebih kepada keyakinan kita terhadap diri kita sendiri guna meningkatkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, melalui pikiran yang optimis. Nah, setelah mengetahui tentang sikap mental positif ini, saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan selalu optimis. Sedikit cerita, beberapa waktu lalu kami membuat sebuah acara interview yang dimana kami menginterview founder dari salah satu perusahaan yang ada di Yogyakarta. Nah, pada saat itu kami masih belum bisa menentukan siapa sih host yang bisa menginterview founder tersebut. Saya berpikir sampai kapan saya berada di zona nyaman saya, sampai kapan saya masih stuck di sini saja. Jadi tanpa berpikir panjang saya menawarkan diri untuk menjadi seorang host di acara tersebut. Masih banyak kekurangan yang saya rasakan karena untuk pertama kalinya saya bisa menginterview seorang founder, namun hal tersebut tidak membuat saya kecil. Hal tersebut justru membuat saya yakin saya sudah menjadi pribadi yang percaya diri tentunya, dan selanjutnya saya harus bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Poin yang ketiga ada pada membangun identitas diri. Membangun identitas diri berfokus pada cara kita untuk bisa terlihat berbeda dengan orang lain. Tentunya terlihat berbeda ini dalam hal yang positif ya. Nah, dari materi ini pertama-tama saya belajar untuk menghargai diri saya sendiri, belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Setelah belajar dan mengerti hal tersebut, saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Hal ini tentunya menjadikan saya pribadi yang berbeda dari orang-orang di sekitar saya, dan identitas diri saya sendiri pun terwujud. Yang keempat, itu ada Johari Window. Konsep Johari Window secara garis besar merupakan konsep yang bisa membantu memahami hubungan kita dengan orang lain. Di Johari Window ini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada area terbuka, yang kedua ada area tertutup, yang ketiga ada blind spot, yang keempat ada unknown. Nah, pada poin area terbuka ini tuh kita itu dan juga orang lain tuh sama-sama memiliki sebuah informasi. Seperti contoh kecilnya itu kita berinteraksi dengan si A. Si A mengetahui nama kita dan kita juga mengetahui nama si A. Nah, itu contoh kecilnya. Poin kedua ada area tertutup. Area tertutup itu dimana hanya kita sendiri yang mengetahui sebuah informasi, orang lain tidak.
Contohnya seperti privasi PIN ATM kita, privasi PIN HP kita. Nah, itu merupakan contoh kecil dari area tertutup. Yang ketiga ada blind spot. Di blind spot ini, orang lain nih yang mengetahui informasi tentang kita, namun kita tidak tahu atau bahkan kita tidak sadar. Seperti contoh, itu kekurangan diri kita sendiri. Kekurangan diri kita sendiri tuh kadangkala kita tuh tidak mengetahuinya, namun orang lain justru sadar akan kekurangan diri kita sendiri. Poin keempat ada unknown. Jadi di unknown ini kita dan juga orang lain tuh sama-sama tidak memiliki informasi apapun. Seperti contoh kita dalam mengerjakan sebuah tugas kelompok, itu kita kan sama-sama tidak mengetahui nih tingkat kemahiran kita dan juga tingkat kemahiran orang lain. Manfaat yang saya rasakan setelah mengetahui konsep ini pada kehidupan saya adalah saya bisa meningkatkan self-awareness pada diri saya sendiri. Poin kelima atau poin terakhir yang saya rasakan manfaatnya dari PSU itu adalah goal setting. Goal setting di sini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menentukan tujuan yang ingin dicapai. Manfaat yang saya rasakan setelah belajar mengenai Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari dan juga memahami tentang goal setting ini adalah hidup saya sekarang lebih terarah. Saya bisa menentukan goals apa saja yang harus saya capai dalam hidup saya. Contoh kecilnya tuh saya buat dalam perkuliahan ini adalah: pertama, harus memiliki IPK di atas 3,5 setiap semesternya. Kedua, saya harus ikut organisasi atau volunteer untuk menambah pengalaman. Yang ketiga, saya harus mencapai predikat cum laude pada saat kelulusan nanti. Yang keempat, saya bisa bekerja di perkantoran ibu kota. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang manfaat apa saja yang saya rasakan dari program PSU yang sudah saya jalani di September 2022 kemarin. Terima kasih kepada Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan program ini kepada kami mahasiswa baru, yang tentunya sedikit banyak telah membuat diri saya berkembang menjadi jauh lebih baik lagi. Saya akhiri, sampai jumpa.